Oke, jadi assalamualaikum ya. Sebelumnya kalian sudah belajar tentang pengertian triple Pythagoras ya. Terus bagaimana mencarinya juga sudah. Sekarang kita akan mencari pasangan triple Pythagoras tapi dengan cara yang lain ya. Oke, seperti ini nih. Sebelumnya kalian udah punya rumus ya mencari triple Pythagoras. Sekarang kita juga punya rumus juga untuk mencari pasangan Pythagoras. Jadi rumus lainnya dibanding dengan video sebelumnya ya. Makanya tonton tuh video sebelumnya ya. Oke. Jadi gini, nanti di triple Pythagoras itu ada sisi-sisinya kan, ada sisi pendek, ada sisi panjang atau sisi tegak, sisi datar, sisi panjang gitu ya. Untuk mencarinya gimana? Rumus lainnya adalah gini, M itu sama dengan S kuadrat min 1/2. Gitu. Apa itu mas? Apa coba? Ini adalah rumusan mencari sisi tegak dan sisi datar dari triple Pythagoras. M itu S dulu ya. S itu sisi pendek. Sisi paling pendek. Sisi terpendek. Berarti sisi terpendek itu pasti bukan yang miring. Kalau nggak yang datar, yang tegak gitu ya. Kalau M-nya nanti M itu adalah sisi lainnya. Sisi lain selain terpendek dan selain terpanjang atau selain yang miring ya. Untuk mencarinya gimana? Boleh pakai angka berapapun, tetapi ini digunakan khusus untuk yang ganjil. Kalau di video sebelumnya itu digunakan untuk angka berapapun boleh. Kalau ini khusus yang ganjil. Apanya ganjil? S-nya ya. Terutama S-nya itu yang ganjil. S-nya itu yang ganjil. Nah ini dia. Yuk masukin S-nya berapa misalnya. Kita akan masukin S-nya itu nggak boleh 1 ya. Kalau 1 jadi 0 nanti. S-nya mulai dari 3. Bukan 2 ya. Karena kalau 2 kan genap. Oke, S-nya 3. Kalau kita masukin. Nanti kalau S-nya 3. Jadi M-nya berapa? Masukin ya. S-nya 3 berarti nanti M-nya. Coba masukin langsung. M-nya berarti 3 kuadrat 9. Kurangin 1 dibagi 2. 9 kurangin 1. 8 bagi 2 4. Oh berarti 4. Gitu ya. Berarti kalau kita bikin di sini nih. Bikin segitiganya seperti ini. Berarti nanti sininya paling pendek itu 3, sininya 4. Sisi miringnya, untuk mencari sisi miringnya kalian bisa pakai C ya. C itu kayak biasanya tuh. C kuadrat, sisi miring yang kuadrat itu ya jumlahkan dari sisi yang lainnya, yaitu 3 kuadrat tambah 4 kuadrat. Ya enggak? Berarti 3 kuadrat itu 9 ya. 9 tambah 16. 9 tambah 16 berapa? 25. Berarti C-nya adalah akar dari 9 tambah 16 ya. Kan C kuadratnya sama dengan 25. Berarti C-nya adalah akar dari 25. Berapa? 5. Boleh langsung. Oh, berarti sininya 5. Inilah triple Pythagoras. Paham ya? Pakai cara ini kalian bisa gunakan untuk mencari triple Pythagoras selain cara di video sebelumnya. Paham ya? Sip. Tuh. 1. Coba S-nya lagi coba. Selain 3 berapa? Yang ganjil 5 otomatis ya. Kalau saya masukin 5 berarti M-nya adalah masukin rumusnya apa? S kuadrat min 1. Berarti 5 kuadrat 25. 25 kurangi 1 nanti ya. 25 min 1 per 4 per 2. Berarti 25 kurangi 1 berapa? Ya 25 kurangi 1 24 bagi 2 12. Oh berarti 5 sama 12. Jadi kalau kita gambar nanti gini. Oke gambarnya segitiga siku-siku seperti ini. Ya di sini 5, di sini 12. Tinggal cari miringnya gitu kan. Kemudian pakai C lagi. C kuadrat sama dengan 5 kuadrat tambah 12 kuadrat. 5 kuadrat 25. 25 tambah 12 kuadrat 144. Ya kan ya? 144 tambah 25 169. 169. Oke, C kuadratnya 169 berarti C-nya akar 169 berapa? 13. Oh, berarti ini 13. Kalian bisa cari yang banyak nanti ya. Paham ya? Ini kita udah punya 3 4 5 5 12 13. Ternyata nanti akan ada triple Pythagoras yang sering dipakai. Termasuk yang barusan. Yang barusan itu adalah berapa tuh? Ini seketika siku-siku saya copy deh ya. Saya copy gini. Kita copy. Siapa yang suka ngopi? Ayo. Ngopi ngopi. Nah, gitu ya. Oke, kita bikin 4 deh.
Nah, nanti ada pasangan-pasangan triple Pitagoras yang sering keluar. Contohnya tadi berapa? 3, 4, 5. Terus berapa lagi? 5, 12, 13. Ya nggak? Terus ada 7. Terus berapa? 24, 25. Ya nggak? Satu lagi berapa? 9, 40, 41. Ini namanya triple Pitagoras ya. Juga nanti akan berlaku kelipatannya. Ya, berlaku kelipatannya itu gimana, Mas? Ya, ini misalnya setiap sisinya saya kalikan dengan berapa misalnya? Setiap sisinya saya kalikan dengan 3. Ini kali 3 berarti 15, kali 3 berarti 12, kali 3 berarti 9. Ini berlaku, ini juga nanti berlaku kelipatannya. Kali berapa misalnya nanti ya? Setiap sisinya itu dikali 2 misalnya. 13 kali 2 berarti 26. 12 kali 2 berarti 24. 5 kali 2 berarti 10. Seperti itu. Ini juga sama, berapapun. Ini deh yang terakhir ya. Kali berapa misalnya? Kali 3. Ini juga berlaku kelipatannya. Ini kita kali 4. Boleh. Kali 4 jadi 164. Kali 4 jadi 160. Kali 4 jadi berapa ini? Kali 4 jadi 36. Seperti itu. Paham ya? Sip, itu berlaku kelipatannya. Sip, tapi yang perlu diingat adalah ini dia. Ini adalah triple Pitagoras yang paling sering keluar. Wow. Ini harus kalian apa? Ingat. Oke ya. Harus diingat nih. Ini sering keluar nih. 3, 4, 5. Terus 5, 12, 13. Terus 7, 24, 25. 9, 40, 41. Yang paling sering banget keluar tuh ini. Terus baru ini. Yang dua ini agak sedikit jarang keluar ya. Yang paling sering nih 3, 4, 5, 5, 12, 13. Itu namanya triple Pitagoras. Berlaku kelipatannya. Oke ya. Kalau kalian hafal itu insya Allah nanti akan lebih mudah menghitung Pitagoras. Oke? Ngerti? Ngerti Mas. Oke, see you. Assalamualaikum. Oke Jo, yuk sekarang kita belajar apa nih? Triple Pitagoras ya. Lupa belum salam ya. Assalamualaikum. Oke. Apa triple Pitagoras? Triple Pitagoras itu adalah pasangan bilangan sisi segi 3 siku-siku yang rasional. Apa nih rasional? Rasional di sini maksudnya bukan akar. Ya, bukan akar. Jadi yang bisa diakarkan. Gitu ya. Sip, segitiga itu nanti tidak semuanya triple Pitagoras. Jadi maksudnya gini nih, misalnya kalian punya ini 3, ini 4, ini berapa misalnya? Ini 5. Ini disebutnya bilangan-bilangan ini dia triple Pitagoras. Ada disebutnya triple Pitagoras. Gitu ya, Pitagoras. Gini dah tulisannya ya. Ini kenapa? Karena dia bilangnya bukan akar, nggak ada akarnya. Ya, berapapun bilangannya, kalau dia tidak ada akarnya dan membentuk segitiga siku-siku, dia disebutnya triple Pitagoras. Paham ya? Ngerti? Ngerti Mas. Oke. Tapi kalau kalian punya gini misalnya, punya di sini misalnya kalian punya di sini misalnya 2, terus di sini 3, di sini ya misalnya akar berapa nih? 4 sampai 9, 13. Ini bukan triple Pitagoras. Kenapa? Karena ada akarnya di sini ya. Jadi yang nilai-nilai ini 2, 3 dan akar berapa ini? Akar 13 ini dia bukan triple Pitagoras. Bukan triple Pitagoras. Bukan triple Pitagoras. Ngerti ya? Pitagoras. Sip. Seperti ini. Bagaimana untuk menghafalnya Mas? Sebenarnya ada banyak cara untuk menentukan bilangan itu triple Pitagoras atau bukan, gitu ya. Jadi ada rumusnya tersendiri nih, sini nih ya. Kalau kalian punya segitiga, kalau kalian punya gini misalnya, nih segitiga seperti ini. Oke. Triple Pitagoras itu dirumuskan, dia akan membentuk sebuah nilai atau sebuah pasangan sisi yang triple Pitagoras itu jika ininya adalah P kuadrat tambah Q kuadrat. Nanti kita cobain ya. Di sininya P kuadrat min Q kuadrat. Ini 2PQ. Sementara kalian terima dulu deh rumusnya gitu ya. Oke, misalnya ambil sebuah nilai berapapun ya. Nilainya misalnya kalian ambil P-nya berapa, Q-nya berapa. P-nya misalnya saya ambil 1. Q-nya 2 misalnya. Ya, contoh nih ya. P-nya 1, Q-nya 2.
Kita masukin atau kita balik boleh. Nah, kita masukin P-nya yang 2 misalnya. P-nya 2, Q-nya 1. Nah, kita masukin ke sini ke rumus itu ya. Di sini yang pertama katanya P kuadrat tambah Q kuadrat. P kuadrat berapa? 2 kuadrat 4 ya kan? Saya tulis nih. P kuadrat tambah Q kuadrat. Nah, P kuadrat itu 2 kuadrat berarti 4 ya. 2 kuadrat ini dia berarti 4. Ditambah Q kuadrat. Q-nya 1. 1 kuadrat 1. Berarti berapa? 5. Oh, berarti sisi miringnya adalah 5. Oke, paham ya? Terus berikutnya sisi datarnya. Sisi datarnya ternyata rumusnya adalah P kuadrat min Q kuadrat. P kuadrat P-nya 2. Berarti 2 kuadrat 4. Kurangin Q-nya 1. 1 kuadrat 1. Ya kan? 4 kurangin 1, 3. Oke, berarti sini 3. Terus sisi tegaknya. Saya geser sedikit. Sisi tegaknya katanya di sini apa? 2PQ. Kita isi 2PQ. Berarti artinya kita masukin P-nya 2, berarti 2 kali 2. Gitu ya, kali Q-nya 1. 2 kali 2 kali 1 berapa? 4. Nah, seperti itu ya. Berarti artinya nih sisinya 5 miringnya, datarnya 3, ininya 4. Dia disebut triple Pythagoras. Paham ya? Kalian boleh masukin angkanya berapa, yang penting nanti tidak boleh ketemu minus ya di sini ya. Nah, paham ya? Ngerti? Ngerti Mas. Itu contoh mencari triple Pythagoras itu dia. 3, 4, 5, 3, 4, 5 ini 4, 3, 5. Sama aja, nggak apa-apa dibolak-balik ya. Yang penting yang miring itu yang paling panjang. Contoh lagi Mas, boleh. Tapi ingat dulu, ini adalah salah satu caranya kalian untuk mencari bahwa dia triple Pythagoras atau bukan. Gitu ya. Boleh pakai angka berapa lagi? Contoh lagi. Kalian cobain misalnya P-nya berapa? P-nya masukin 3. Q-nya masukin misalnya 2. Gitu ya. Yuk masukin. Langsung ya. Kita masukin ke sini. Oke, seperti itu. Di sini P kuadrat tambah Q kuadrat. P-nya 3. 3 kuadrat 9. Q kuadrat 2. Berarti 2 kuadrat 4. Ya, ini kan P-nya 3 dikuadratin 9, 2 dikuadratin 4, berarti 9 tambah 4, 13. Oh, berarti sini 13. Paham ya? Sip, lanjut yang ini. Yang sini itu P kuadrat kurangi Q kuadrat. P-nya 9. 9 Q-nya 4 dikuadratin ya. P kuadrat 9 Q kuadrat 4. 9 kurangi 4, 5. Berarti yang bawah 5. Yang tegak 2PQ. Berarti 2 kali 2 kali 3. 2 kali 2 kali 3 atau 2 kali 3 kali 2. Jadi berapa? 6. 12 ya. 2 PQ. 2 kali 3, 6 kali 2, 12. Berarti ini juga triple Pythagoras. Paham sampai sini ya? Jadi sisi-sisi ini dia triple Pythagoras. Ngeceknya bahwa dia triple Pythagoras atau enggak, ya pakai rumus Pythagoras. Ya enggak? Rumus Pythagoras kan kalian punya gini nih. Bahwa C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. C itu apa? C itu sisi miring. Sisi miringnya berapa? 13. Berarti 13 kuadrat. A itu sisi datar ataupun sisi tegak boleh. Kita pilih salah satu. 5 kuadrat. Berarti sisi yang satunya 12 kuadrat. Apakah hasilnya sama? Kita cek. 13 kuadrat 169. 5 kuadrat 25. 12 kuadrat 144. Berarti ini 169 sama dengan 169. Paham ya? Ngerti? Ngerti. Sip. Ya, ini dia berarti. Nah, karena dia ini sama, berarti benar bahwa dia triple Pythagoras. Paham sampai sini? Ngerti? Ngerti. Ya. Oke, sebagai catatan, ini untuk memudahkan kalian, P-nya, P-nya ini nanti selalu lebih besar daripada Q. Jadi nilai P-nya akan lebih besar daripada Q. Paham? Paham. Sip, ngerti ya? Ada rumus lain sebenarnya untuk mencari triple Pythagoras, tapi cukup ini aja ya. Kalian ketahui. Oke? Oke, Mas. Sip. Lanjut ke video berikutnya ya. See you. Bye-bye. Assalamualaikum. Oke, Jo. Assalamualaikum ya. Sekarang kita akan belajar tentang jenis segitiga. Jenis segitiga. Segitiga. Berdasarkan apa? Berdasarkan nanti sudutnya ya. Berdasarkan sudut. Jenis segitiga berdasarkan sudutnya.
Maksudnya gimana Mas berdasarkan sudut itu? Nanti ada 3 jenis segitiga. Ada segitiga tumpul. Tumpul, tahu tumpul? Kembali ke laptop ya. Tukul itu. Oke. Tumpul. Ada siku-siku. Ada segitiga siku-siku. Ada segitiga lancip. Bagaimanakah itu jenisnya atau cara menentukannya? Segitiga siku-siku barusan kita sudah belajar di video sebelumnya. Oke, kita lihat segitiga siku-siku itu dia akan berlaku triple Pitagoras ya. Berlaku triple Pitagoras. Berlaku aturan Pitagoras. Berarti gini. Kalau kalian punya segitiga siku-siku, berarti sudutnya 90 derajat ya. Segitiga siku-siku itu dia sudutnya 90 derajat. Oke, berapa derajat tadi? 90 derajat. 90 derajat. Pas sudutnya 90 derajat. Dia akan berlaku gini. Kalau ini A misalnya, terus ini B, sini C, dia akan berlaku C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. Seperti itu. Paham ya? Sip. Itu dia. Itu contohnya. Ya, itu segitiga siku-siku. Sudutnya di sini ini 90 derajat. Terus berikutnya, maksudnya sudut itu sudut terbesarnya ya, sudut terbesarnya ini 90 derajat. Kalau yang tumpul gimana Mas? Kalau yang tumpul itu gini. Oke. Tumpul itu tidak lancip ya. Seperti ini. Seperti ini. Dia nanti akan punya sudut yang namanya tumpul itu dia lebih dari 90 derajat. Sudut di sininya maksudnya ya. Kalau ini tadi kan siku-siku di sini. Ini pas 90, kalau ini lebih dari 90 derajat. Kalau saya punya di sini A misalnya, terus di sininya B, di sininya C, nanti akan berlaku ya. Akan berlaku bahwa A kuadrat tambah B kuadrat tambah B kuadrat itu tidak sama dengan C kuadrat, tapi lebih besar dari C kuadrat. Gitu. Paham ya? Maaf, kebalik ya. Kebalik gini maksudnya. Maksudnya adalah C kuadrat ini akan lebih besar dari A kuadrat tambah B kuadrat. Dia akan tumpul berarti ya. Pasti kalau seperti ini, sisi yang paling panjang dikuadratin gitu ya. Kok hasilnya lebih besar dari dua sisi yang lain, pasti dia apa? Iya betul, dia tumpul ya. Satu lagi, kalau lancip berarti Mas. Kalau lancip itu nanti sudutnya itu sudut terbesarnya itu dia lebih kecil dari 90 derajat. Jadi tidak ada sudut yang lebih besar dari 90 derajat dalam segitiga itu. Semuanya dia lebih kecil dari 90 derajat. Misalnya saya punya gini segitiganya. Seperti ini misalnya ya. Ini ada sisi A, sisi B, sisi C. Jadi artinya sudutnya, ini sudut yang paling besarnya pun misalnya ini atau ini dan sebagainya atau ini gitu ya. Tidak ada yang lebih dari 90 derajat atau yang 90 derajat nggak ada. Makanya nanti aturannya juga berlaku C kuadrat atau sudut yang paling panjang di antara ABC itu yang paling panjang yang mana? Misalnya C kuadrat itu lebih kecil dari A kuadrat tambah B kuadrat. Gitu ya. Paham sampai sini? Kalau dia siku-siku 90 derajat pasti C kuadrat akan sama dengan jumlah sudut yang lain. Kalau dia tumpul C kuadratnya, sisi yang paling panjangnya dia akan lebih besar ya, akan lebih besar dari sudut yang lainnya. Ini juga sama. Sisi terpanjangnya, jadi sisi terpanjangnya ya, sisi terpanjangnya itu ya, ini sisi terpanjangnya itu kita cek ya. Ini sudut yang ini. Sisi terpanjangnya kalau dikuadratkan tetap lebih kecil dari dua sisi yang lain kalau dikuadratin. Paham ya? Sip. Misalnya gini, misalnya kalian punya segitiga. Saya punya segitiga gini, mana ya segitiganya ya? Saya punya segitiga gini. Seperti ini. Seperti ini, terus seperti ini. Saya nggak tahu ini itu tumpul, siku-siku ataukah lancip. Tinggal kita lihat, misalnya ini 5, ini 6, ini 8. Misalnya seperti itu. Kita cek ya, kita cek. Sisi terpanjangnya mana? 8. Berarti 8 kuadrat. Kita akan cek ya. Cek. Caranya 8 kuadrat. Terus sisi yang lain 5 kuadrat ditambah 6 kuadrat. Jadi yang jadi patokan adalah sisi terpanjangnya. Jadi untuk ngecek.
Kita kuadratin jadi 64. Kuadratin jadi berapa? 25. Kuadratin jadi 36. Gitu kan? Berarti 64. Ini 25 tambah 36 jadi berapa? 25 tambah 36 61. Yang lebih besar yang mana? Yang ini kan? 64 ya. Oh, berarti artinya sisi terpanjangnya kalau dikuadratin ya, dikuadratin dia ternyata lebih besar. Kalau lebih besar berarti apa? Tumpul. Kan kita punya bahwa C kuadrat lebih besar dari A kuadrat tambah B kuadrat, itu adalah tumpul. Nah, ini adalah tumpul. Nah, seperti itu kan? Karena ini C kuadratnya atau terpanjangnya dia lebih besar. Nah, dia lebih besar seperti ini. Berarti dia tumpul. Berarti artinya nih kalau lebih besar tumpul ya kan? Nih lebih besar tumpul. Berarti artinya ini segitiganya segitiga tumpul. Nah, segitiga tumpul. Nah, ayo tumpul-tumpul, kumpul itu ya. Jadi sudutnya di sini nanti kalau dihitung, sudut di sini pasti nanti sudutnya lebih besar dari 90 derajat. Nah, gitu maksudnya. Paham ya? Sip. Satu lagi, Mas. Boleh. Nah, oke. Oke. Misalnya saya punya segitiga gini. Mana ya? Saya punya segitiga gini. Saya juga nggak tahu nih apakah ini siku-siku atau enggak, atau tumpul atau apa. Saya punya misalnya sini 6, sini 8, sini 10. Sisi terpanjangnya mana? 10. Kita sebagai patokan 10. Kita kuadratin ya. Berarti 10 kuadrat. Yang sini 6 kuadrat ditambah 8 kuadrat. 10 kuadrat berapa? 100. 6 kuadrat berapa? 36. 8 kuadrat 64. Gitu kan ya? Berarti kita hitung nih 100. Sini juga 100. Oh, sama dengan. Oh, kalau sama dengan apa tadi? Kalau C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat apa? Iya betul. Dia adalah siku gitu ya. Berarti artinya segitiga ini adalah apa? Siku. Nah, siku-sikunya di mana? Di depannya sisi terpanjangnya, yaitu ini dia. Seperti itu. Paham ya? Sip, itu untuk mengecek segitiga. Jenisnya ya, apakah tumpul, siku-siku atau lancip. Oke? Oke, Mas. Ngerti? Ngerti deh. See you. Assalamualaikum. Oke, assalamualaikum Ju. Ya, ini ada soal, manakah di antara kelompok 3 bilangan berikut yang merupakan triple Pitagoras? Ada beberapa cara untuk mengerjakannya. Bisa pakai rumus Pitagoras, ya. Jawab. Bisa pakai triple Pitagoras yang sering keluar, ya. Jadi nanti ingat pasangan triple Pitagoras yang sering keluar. Kalau pakai rumus Pitagoras standar, kalian itu punya gini kan? C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. Boleh pakai ini. Ya, coba kita cek ya. Yang A, C itu yang paling besar. C itu 14, berarti 14 kuadrat. Seperti itu. Terus A itu sisi terserah, bebas, mau 10 boleh, mau 12 boleh. Yang penting selain yang paling besar. Kita ambil 10 misalnya, 10 kuadrat ditambah yang B 12 kuadrat. Nah, kalau kiri sama kanan sama, berarti dia termasuk triple Pitagoras. Oke, 14 kuadrat berapa? Betul, 196. Ini 100, ini 144. Ya enggak? Berarti ini 196, ini kalau dijumlahkan jadi 244. Enggak sama kan? Berarti dia bukan. Berarti artinya pasangan 10 terus 12 terus 14 bukan triple Pitagoras. Bukan triple Pitagoras. Paham ya? Pakai ini boleh. Ya, dicocokkan seperti ini boleh. Atau yang B, misalnya kalian nanti bisa gunakan pakai ini. Ingat, triple Pitagoras itu angkanya berapa aja sih? Yang sering keluar ya. Pakai yang sering keluar. Triple Pitagoras. Kalau yang lupa bisa lihat video sebelumnya. Karena nanti ini sering dipakai. Yaitu yang sering keluar tuh angka 3, terus 4, terus 5. Itu ya. Satu itu. Terus boleh juga angkanya adalah berapa? Berapa lagi ya? 5,
terus 12, terus 13. Terus ada lagi satu lagi berapa? 7, 24, 25. Ada sih satu lagi sebenarnya. Mana? Berapa coba? Ya, nanti lihat aja video sebelumnya ya. Yang sering keluar yang ini nih, 3 ini. Oke, kita cek yang B. Yang B itu apakah dia kelipatan dari yang ada di sini? Coba. 7, terus 13, terus 11. Termasuk nggak? Nggak ada kan? Nggak ada, adanya 7, 24, 25. Ya kan? Atau 13, 12, 5. Berarti dia bukan juga. Seperti itu. Paham ya? Sip. Yang berikutnya, yang C. Yang C mau kita hitung pakai rumus ini boleh, atau kita lihat di antara triple Pythagoras yang ada. Yang C itu kan ada 6, terus ada 2,5, terus ada 6,5. Ini kan masih setengah-setengah mas. Caranya adalah untuk mengecek dia Pythagoras atau tidak, kita kalikan 2 biar dia tidak jadi pecahan. Semuanya kita kalikan 2. Berarti kelipatannya ya. Kita kalikan 2 jadi berapa? 12 kalikan 2 jadi 5, kalikan 2 jadi 13 ya nggak? Cari pasangan yang seperti itu. 12, 5, 13. 12, 5, 13. Sama ini. Ya nggak? Tuh sama kan? Walaupun urutannya berbeda tetapi angka-angkanya sama. Kalau dia sama berarti dia Pythagoras. Berarti dia triple Pythagoras. Paham ya? Pythagoras. Sip. Jadi boleh kalian kerjakan pakai apa nih? Dihitung seperti ini, kiri sama kanan harus sama hasilnya, atau kalian lihat ini dia pasangan triple Pythagoras. Makanya ini kepake banget nih ya, kalian harus ingat ya. Ngerti? Ngerti mas. Oke, see you. Assalamualaikum. Oke Jus, assalamualaikum ya. Ini ada soal nih. Jika 32 terus X terus 68 adalah triple Pythagoras, berapakah nilai X-nya? Ya, tunjukkan bagaimana kalian mendapatkannya. Ingat, kalian harus ingat yang namanya triple Pythagoras, yaitu pasangan-pasangan segitiga, sisi-sisi segitiga yang membentuk triple Pythagoras. Ada berapa aja coba? Oke, triple Pythagoras, triple Pytha. Pytha harus gitu bacanya ya. Goras. Oke, triple Pythagoras itu ada 3, terus ada 4, ada 5. Biar mudah ingatnya ganjil-ganjil nih. Setelah 3, 5 gitu ya. 7, 24. Biar ingat setelah 5 ada 7. Sini ada 7. 5, 7, 2, 4. Sorry. 5, 12, 13 ya. 5, 12, 13. Ini 7, 24, 25. Terus ada berapa lagi? Ingat? Iya betul, 9, 40, 41. Gitu ya. Yang tengah-tengah ini ada 8 ternyata ya. Di sini juga nanti ada 8. Kalian bisa cek nanti ya. 8, 15, terus 17. Ini triple Pythagoras yang lumayan sering keluar. Apakah 32X terus 68 ini termasuk salah satu di antara kelipatan ini gitu ya. Kita akan cek. Caranya adalah kita sederhanakan. 32 sama 68 bisa dibagi berapa? Coba kita sederhanakan. Dibagi 4 misalnya. Bisa nggak bagi 4? Dibagi 4 jadi 16. 16 dibagi 4 jadi 8. X nya bagi 4 berarti X per 4 gitu kan. Dibagi 4 jadi berapa? Bagi 4 jadi 17 ya. Sip, 17. Kita cek. Ini ada 8 terus ada 17. Kita cek apakah di sini ada. Ada ini ternyata 8, ini 17. Berarti sisanya adalah ini, yaitu X per 4 nya sama dengan 15 berarti ya nggak? Gitu ya mas. Iya, X dibagi 4 berarti ini 8, 17. Ini juga 8, 17. Berarti satu sisi yang lainnya ya 15. Berarti X per 4 sama dengan berapa? 15. Kalau kita kali silang ya, 4 nya kita kalikan ke kanan. Berarti nanti 15 kali 4 gitu kan. Berarti X sama dengan 15 dikalikan 4. Berarti X nya berapa? 60. Gitu ya. Berarti ketemu X nya adalah 60. Sip, udah selesai gitu ya. Kuncinya kalian harus ingat ini ya. Ingat. Ini kalian harus ingat-ingat nih, karena ini penting banget ya. Oke ya, ini sering keluar nanti. Oke? Sip. Kalau yang masih bingung dapatnya dari mana, ini lihat di video sebelumnya ya tentang triple
Pitagoras. Oke, see you. Assalamualaikum. Oke, assalamualaikum Jo. Ya, ini ada contoh soal nih. Manakah di antara kelompok 3 bilangan berikut yang merupakan segitiga siku-siku, lancip, dan segitiga tumpul? Ya, oke, kita akan pilih aja deh. Ya, nggak akan semua kita kerjakan. Kita akan pilih. Ini kan nggak ada gambarnya, Mas. Nggak masalah. Kalau nggak ada gambarnya seperti ini, tinggal nanti patokan kita adalah sisi terpanjangnya. Ya, oke, kita jawab. Ini ya, kita jawab. Kita akan acak. Oke. Yang pertama kita akan kerjakan yang A deh ya. Kita kasih kehormatan untuk yang A. Akan kerjakan sisi terpanjangnya berapa? 13. Gitu ya. Berarti kita akan kerjakan yang A itu caranya adalah 13 kita kuadratin. Gitu kan? Terus 9 kita kuadratin ditambah 11 kita kuadratin. 13 kuadratin 1 6 9. 9 kuadratin 81 ditambah dengan 121. Gitu ya. 169 gitu ya. 81 tambah 121 berarti berapa nih? Jadinya 202. Lebih besar ya. Ini lebih besar. Berarti lebih besar yang ini atau yang ini lebih kecil. Nah, seperti itu. Berarti kalau yang sisi terpanjang kuadrat lebih kecil berarti dia apa? Betul, dia adalah ayo lupa ya. Lancip ya. Jadi kan saya ulangi nih, yang lupa. Kalau C kuadrat lebih besar dari A kuadrat tambah B kuadrat, ini tumpul, gitu kan ya? Kalau C kuadrat lebih kecil dari A kuadrat tambah B kuadrat, lancip. Nah, gitu ya. Kalau C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat apa sih? Siku-siku, gitu kan? Ini kan C-nya ya. Jadi yang paling panjang itu C-nya. Ya, kita ambil yang paling banyak itu C-nya. Ini C-nya lebih kecil, berarti dia lancip. Nah, berarti dia segitiganya lancip. Paham ya? Jadi ini lancip. Oke, sip. Lanjut Mas. Oke, yang mana ya kita pilih ya? Yang B deh, yang B. Urut ya, nggak apa-apa ya. Yang B susah nggak nih? Lumayan ya. Oke, atau yang C dulu kita loncat ya. Yang C dulu Mas, boleh yang C. Yang penting kan udah tahu caranya ya. Yang C itu ada 130, 120 sama 50. Kita pilih adalah dia yang sisi terpanjangnya, yaitu yang 130. Berarti kita hitung 130 kuadrat terus 120 kuadrat ditambah 50 kuadrat. 130 kuadrat 13 kuadrat 169. Kasih 0 ya. Nolnya 2 karena kuadrat. Yang ini 120 kuadrat 144 tambah nolnya 2 juga. Nah, 5 dikuadratin 25. Nolnya tambah 2 karena kuadrat. Gitu kan? Ini 16.900 ini juga ditambahin ternyata juga 16.900. Oh, sama Mas. Kalau sama berarti sama dengan. Kalau sama dengan apa? Siku-siku. Ternyata ini siku-siku. Siku-siku. Gitu ya. Oh, ternyata yang tadi lancip, kalau yang ini siku-siku. Paham ya? Sip. Gitu aja carinya. Kalau lebih kecil, ingat, kalau lebih besar dia tumpul. Kalau lebih kecil dia lancip. Kalau sama dengan dia siku-siku. Ingat C-nya ini, C-nya itu sisi terpanjang. Kayak ini terpanjangnya berapa? 130. Nanti kalau kalian cari ini terpanjangnya 16. Kalau cari ini terpanjangnya 17. Ini terpanjangnya 24. Gitu ya. Terpanjangnya 22 dan seterusnya. Paham sampai sini ya? Sip. Yang lainnya kerjain sendiri ya. Buat PR. Oke deh. See you. Bye bye. Assalamualaikum.